pemirsa Insaf, kembali lagi bersama saya Randa. Nah, akhir-akhir ini kita itu sering melihat orang nongkrong. Entah itu di kafe, di alun-alun kidul, di angkringan, ataupun di mana saja kita sering melihat orang nongkrong. Kebanyakan mereka nongkrong itu adalah emerging adult atau yang biasa kita kenal dengan Gen Z. Entah itu di siang hari, bahkan sampai dini hari pun kita sering melihat mereka. Nah, mereka ini ada yang sudah bekerja dan ada yang sedang masih berkuliah hingga saat ini. Dan tentunya ada perbedaan preferensi dari mereka. Sehingga muncul satu pertanyaan besar. Kenapa sih mereka nongkrong? Mau tahu jawabannya? Yuk ikuti aku. Nongkrong sudah menjadi bagian penting bagi banyak anak muda. Entah mereka yang sedang sibuk bekerja atau yang masih dikejar deadline kuliah. Nongkrong menjadi ruang aman untuk dapat beristirahat sejenak, mengobrol dengan jujur, bebas untuk berekspresi, dan membangun relasi tanpa tekanan. Di Indonesia, kegiatan ini juga membawa nilai kebersamaan. Bukan sekedar duduk bersama, tapi ruang bagi Gen Z atau anak muda, atau dikenal juga dengan emerging adult, untuk mereka merasakan didengar dan terhubung. Nah, menariknya, pemaknaan anak muda terhadap nongkrong ini bisa berbeda-beda. Apalagi ketika latar belakang mereka juga berbeda. Dan dari situlah kita akan mengulik lebih jauh apa yang sebenarnya dilihat, dirasakan, dan dicari anak muda dan aktivitas nongkrong mereka sehari-hari. Kalau pembentukan nongkrong menurut aku itu mulai dari ada beberapa sih. Yang pertama tuh mungkin dari FOMO dulu ya. Jadi kayak ngikut-ngikut temen gitu. Nah, selanjutnya itu aku juga ngerasa kalau itu tuh kewajiban Gen Z sekarang ini. Jadi kayak kita tuh butuh nongkrong itu. Kalau kita nggak nongkrong kita akan kehilangan sesuatu gitu. Mungkin kayak bonding dengan teman gitu kan ya. Apalagi kita tuh tinggal di Indonesia. Jadi kita kan negara yang masih menganut budaya kolektif. Jadi masih suka berkumpul gitu loh. Ya, kalau aku sih setuju ya, mungkin menambahkan dari Mbak Wati ya, kan selain dari kita itu kan juga di Indonesia, jadi kayak Gen Z itu nongkrong itu sebagai kayak kewajiban gitu gak sih, kadang-kadang juga FOMO gitu kan, jadi itu yang bikin kita tuh akhirnya bisa terbentuk gitu loh nongkrongnya. Yang pertama itu ruang sosial, karena aku tuh bisa menjadi diri aku sendiri gitu loh. Terus waktu kita nongkrong sama orang-orang yang satu frekuensi. Jadi tuh merasa diakui, terus bonding, sense of belonging, merasa mendapatkan keluarga baru, support system baru. Apalagi kan kita tuh butuh itu dalam hidup kita sebagai mahasiswa gitu loh. Kalau makna nongkrong sendiri buat kita sebagai mahasiswa itu justru kayak satu aktivitas yang sebenarnya itu bisa menjadi sesuatu yang memenuhi kebutuhan sosial kita gitu kan, kita juga butuh bersosialisasi ya nggak sih? Iya. Oke, kalau gitu hasil ya positifnya kayak itu yang tadi, ada bonding, sense of belonging, support system, terus ada insight, menambah wawasan juga ya, karena kita kan di sini bahasnya ada juga nyerempet kayak tugas atau apa sih, mau jadi apa sih nanti, terus kayak gitu-gitu tuh kita ada wawasan baru, terus motivasi juga. Kalau negatif tuh juga ada beberapa kayak gibah. Siapa tuh? Iya, siapa ya? Terus selain itu juga boros, jadi nongkrongnya jadi banyak permintaan. Terus mau yang ada AC-nya, yang AC-nya dingin. Terus ada juga yang baru-baru ini yang ada sofanya. Iya, yang ada sofanya kayak ini nih. Nah, ini terbukti kan. Selain itu manajemen waktu. Apalagi ya energi terkuras. Ya. Iya, capek. Tapi sebenarnya kalau kita ya pelajar itu merasakan lebih banyak positifnya malahan, jadi itu yang bikin kita tuh akhirnya mau nongkrong terus gitu. Dan yang menarik, meskipun kafe di Jogja itu seringnya identik sama mahasiswa,
Ternyata yang doyan nongkrong itu bukan cuma anak kampus aja loh. Banyak pekerja yang juga nyelip di antara kerumunan dan war tempat. Jadi kalau menurut aku tuh nongkrong tuh sebenarnya kita tuh harus kumpul-kumpul cerita sama orang lain gitu. Dan aku ngerasanya juga kayak awalnya nongkrong tuh nggak produktif, tapi sekarang kok malah jadi produktif gitu. Aku butuh untuk cari relasi, cari pengalaman, refreshing, dan juga aku kayak butuh cari ide-ide baru gitu loh buat kerjaan aku. Kalau menurut aku sih nongkrong itu buat ngilangin mumet dari kerjaan gitu ya. Jadi kita biasanya tuh WFC sama teman-teman yang sefrekuensi. Jadi kita sambil diskusi, cari ide, terus kita juga jadi makin erat gitu, makin akrab. Terus kedepannya sih aku tetap mau nongkrong ya, karena buat refreshing dan juga jaga hubungan. Nah, kalau aku tuh dari Sumatera kebetulan ya, dan temanku Nadia ini dia dari Jakarta. Nah, kami berdua tuh ngerasa kalau misalkan nongkrong tuh sebenarnya dipengaruhi loh oleh budaya-budaya kami. Nah, kami tuh ngerasa kayak nilai kebersamaan itu penting sih, which is kami ngerasa kalau nongkrong itu adalah sarana kami untuk berkumpul dengan teman-teman kami begitu. Tapi kalau misalkan yang kami rasain sekarang, khususnya aku ya, aku ngerasanya tuh sekarang nongkrong tuh emang buat tempat deket sama orang lain, deket sama teman-temanku. Tapi aku juga ngerasa sebenarnya nongkrong itu adalah untuk aku mencapai tujuan pribadiku. Kayak aku harus tetap nyelesain tugasku, aku harus tetap cari ide-ide untuk pekerjaanku dan lain sebagainya. So, I think nongkrong untukku sebagai seorang pekerja itu sekarang bukan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul aja gitu, tapi aku juga perlu mencapai sesuatu yang bisa membuat aku lebih berkembang dan bertumbuh sih. Kalau ngomongin konflik soal nongkrong sih aku pernah ya, dan pasti ada gitu. Tapi paling cuma miskomunikasi, terus ribet-ribet yang kecil gitu, bercanda-bercanda, bukan yang sampai masalah serius gitu sih. Niatnya sih nongkrong tuh seminggu sekali aja ya, biar aman di budget. Tapi sayangnya sekarang-sekarang ini tuh malah sering keterusan gitu. Jadi nongkrong tuh perlu 2 atau sampai 3 kali seminggu. Efeknya sih jadi saldo tuh nggak kerasa kok udah habis aja gitu sih. Nongkrong itu buat aku jadi memperluas relasi, habis itu bisa deket sama teman-teman gitu sih. Terus apalagi ya kira-kira? Mungkin kalau aku ngerasanya sih aku bisa refreshing ya, itu jadi sebagai ajang untuk aku tuh coping mechanism. Dan alhamdulillahnya sih sejauh ini nongkrong tuh sebagai ajang aku untuk nyelesain kerjaan dengan mindful. Untuk melihat fenomena ini lebih dalam, kita akan mendengar pendapat dari seorang pengamat psikologi perkembangan. Baik para pemirsa Insaf, ternyata setelah kita renungkan, pembentukan nongkrong pada pekerja dan mahasiswa memiliki kesamaan. Arnett dalam teori Emerging Adulthood memaparkan bahwa tahap perkembangan ini adalah fase di mana individu aktif untuk mengeksplorasi identitas dan membangun relasi yang bermakna. Sehingga perilaku nongkrong pada Emerging Adulthood sangat dipengaruhi oleh identitas mereka sebagai mahasiswa atau pekerja dan pengaruh sosial atau norma kelompok, termasuk di dalamnya kultur kota. Nah, jadi kalian tahu kan bahwasanya nongkrong ini ternyata memiliki arti yang sangat penting bagi generasi Z atau emerging adult atau anak muda. Bedanya, pada mahasiswa, nongkrong itu menjadi tempat bagi mereka untuk beradaptasi dan juga mencari keluarga baru. Nah, sedangkan pada pekerja itu berada pada persimpangan kolektivistik maupun individualistik. Meski konteksnya berbeda-beda, baik pada mahasiswa maupun pekerja, nongkrong sama-sama memiliki arti penting pada kaitannya dengan hubungan emosional maupun sosialnya. Tapi tetap dengan resiko boros maupun manajemen waktu yang berantakan. Jadi, kamu tim yang mana nih? Mahasiswa atau pekerja?